manusia membuat tempat tinggal hewan-hewan semakin sempit, serta sumber makanan mereka yang semakin sedikit dan sulit didapat membuat hewan-hewan terpaksa memburu manusia untuk menjadi mangsa utama mereka. Hal tersebut menjadi sebuah teror menakutkan bagi manusia. Dan berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 teror hewan pemangsa manusia. Seekor harimau betina menebar teror di kawasan utara India. Sudah 9 orang yang telah dimangsa. Sementara hewan buas itu masih bebas berkeliaran, pemburu dan petugas pengendali satwa liar kini sedang memburu untuk melumpuhkannya agar warga bisa kembali tenang. Salil Sukla, pejabat di distrik Bijnor, mengatakan baru Jumat kemarin jasad seorang petani muda yang tak lagi utuh ditemukan. Dia adalah korban ke-9 dari pemangsa manusia itu. Meski memburu harimau adalah pelanggaran hukum di India, khusus di wilayah Uttar Pradesh, pemerintah setempat memberikan lisensi khusus pada 6 pemburu yang ditugaskan menangkap atau membunuh harimau yang meneror penduduk lokal. Karena beberapa kali mencicipi daging manusia, hampir tidak mungkin untuk merehabilitasi harimau itu. Bahkan para konservasionis memaklumi bahwa membunuh hewan ini adalah satu-satunya pilihan yang bertanggung jawab demi menyelamatkan manusia. Bonci, warga desa Pakasalo, kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, yang dinyatakan hilang, akhirnya ditemukan oleh tim SAR Bone di seputaran sungai Walanae. Saat ditemukan, tubuh Bonci sudah tidak utuh. Dugaan sementara, Bonci telah dimakan oleh buaya. Kepala desa Pakasalo, Andi Agus Salim, menurutnya kematian Bonci bukan yang pertama. Ini merupakan kejadian kesekian kalinya ada warga yang diterkam buaya. Warga sudah resah dan mulai takut beraktivitas di sekitar sungai tersebut. Ada 5 orang yang digigit buaya. 2 orang diantaranya meninggal dunia, sisanya selamat. Tetapi tubuhnya terkoyak dan luka-luka akibat gigitan buaya. Oleh sebab itu, kepala desa meminta untuk melakukan pemburuan terhadap buaya tersebut. Bersama regu tembak perbakin, polisi dan TNI berhasil menemukan buaya dengan panjang sekitar 5 meter dan berat kurang lebih 1 ton. Buaya ini tewas setelah ditembak. Untuk memastikan buaya raksasa tersebut merupakan pemangsa manusia atau bukan, warga setempat sepakat membedah perutnya. Hasilnya ditemukan sejumlah benda mencurigakan, seperti 1 buah gelang kayu beserta rantai pengaman dompet di dalam perut buaya. Kota Peshawar di utara Pakistan dikenal sebagai kota yang kerap terjadi aksi ekstremisme yang memakan korban ribuan orang meninggal dan cedera. Tapi kali ini hal menakutkan lain datang bukan dari para teroris, melainkan serbuan tikus-tikus ganas. Menurut penuturan Muhammad Asim, wali kota Peshawar, baru-baru ini seorang bayi meninggal kehabisan darah karena gigitan tikus pada wajahnya. Lalu Asker Pervais, seorang anggota Dewan Provinsi, menceritakan ada seorang bayi berusia 3 bulan yang meninggal karena telinganya digigit hewan pengerap itu. Sejumlah warga berpendapat bahwa tikus-tikus ini berkembang biak dalam markas-markas militer Amerika di Afghanistan dan terbawa ke Peshawar dalam truk yang membawa pasokan untuk pasukan koalisi melalui jalan-jalan di Pakistan. Bukan hanya itu, ada yang menduga bahwa tikus ini mengalami modifikasi genetik akibat ulah kekuatan asing dan disebarkan untuk melakukan teror. Menurut Ahmad, seorang ahli pembasmi tikus, berpendapat bahwa tikus-tikus di Peshawar menjadi semakin besar dan semakin ganas karena sebab misterius. Seekor ikan sejenis lele diduga telah bermutasi secara genetik menjadi berukuran sangat besar dan mengerikan. Ikan ini kini menjadi objek penelitian para ilmuwan di Nepal dan India. Mereka khawatir ikan itu sudah membunuh beberapa orang.
Lele raksasa ini biasa disebut gunch, diduga tumbuh besar setelah mendapat makanan jasad-jasad manusia yang dibuang di sungai Great Kali, sungai di perbatasan Nepal dan India tempat ikan itu ditangkap. Korban pertama serangan gunch ini diperkirakan seorang pemuda berusia 17 tahun yang juga berasal dari Nepal. Dua tewas setelah mandi di sungai. Para saksi mata mengatakan mereka menyaksikan pemuda itu seperti ditarik oleh sesuatu yang kuat ke dalam sungai. Rasa penasaran penduduk akhirnya terjawab ketika seorang ahli biologis dari Inggris bernama Jeremy Wade melakukan penelitian di Sungai Kali dan menemukan jawaban bahwa pelakunya adalah seekor lele raksasa. Dalam penelitiannya, Jeremy Wade juga berhasil menangkap seekor ikan lele pemangsa daging manusia dengan ukuran 1,8 meter dan berat sekitar 73 kg. Saat Inggris mulai membangun jembatan kereta api di atas sungai Savo di Kenya, selama 9 bulan para pekerja kereta api menjadi sasaran dua singa. Singa ini sangat besar, dengan ukuran lebih dari 3 meter panjang, dan seperti biasanya di antara singa-singa di wilayah Savo, mereka tidak memiliki sebuah surai. Awalnya dua singa merebut orang dari tenda mereka, menyeret mereka dari semak-semak, dan memakannya pada malam hari. Melihat ukuran, keganasan, dan kelicikan mereka yang begitu luar biasa, banyak penduduk setempat yang mengira bahwa mereka tidak benar-benar singa, melainkan setan atau mungkin reinkarnasi dari raja-raja lokal kuno yang berusaha untuk mengusir penjajah Inggris. Duo pemakan orang yang berjuluk The Ghost dan The Darkness membuat ketakutan para pekerja dan banyak yang melarikan diri dari Savo. Pembangunan kereta api itu dihentikan, tidak seorang pun ingin menjadi korban berikutnya dari singa setan. Kepala konstruksi yang bertanggung jawab atas proyek kereta api, John Harry Patterson, memutuskan bahwa satu-satunya solusi adalah untuk membunuh pemakan manusia. Dia berhasil menembak dua singa. Pada saat itu, singa telah membunuh 140 orang. Patterson juga menemukan sarang hewan pemakan manusia di sebuah goa dekat tepi sungai Savo yang berisi sisa-sisa kerangka manusia serta potongan pakaian dan ornamen. Beberapa ahli baru-baru ini mengklaim bahwa singa hanya makan sekitar 35 korban manusia. Tapi ini bukan berarti mereka tidak membunuh banyak orang lain, sebab mereka sering membunuh bahkan ketika mereka tidak lapar. Pantai Burwood di New South Wales, Australia ditutup oleh otoritas setempat. Alasannya, ada dua hiu raksasa yang berenang mendekati pinggir pantai yang penuh dengan pengunjung. Hiu pertama ditemukan di dekat pantai Burwood dan diidentifikasi sebagai hiu putih berukuran 4 meter lebih. Akhirnya, otoritas tempat menutup kunjungan di pantai tersebut. Hiu lainnya terlihat di lokasi yang sama pada Kamis. Kali ini, yang ditemukan adalah hiu macan berukuran 3 meter lebih, yang tengah menyerang segerombolan ikan lumba-lumba di dekat pinggir pantai. Kedatangan hewan ganas itu memancing reaksi warga yang meminta para predator itu dimusnahkan. Namun departemen terkait mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan polisi. Pihak berwenang biasanya tidak memerintahkan pemusnahan kecuali hiu tersebut telah menyerang manusia. Meski tidak ada tanda-tanda keberadaan hiu tersebut, pantai Burwood tetap ditutup. Bakteri pemakan manusia atau necrotizing fasciitis merupakan sebuah istilah penyakit yang diakibatkan oleh spesies bakteri dan jamur yang bisa memakan daging manusia. Biasanya penderita penyakit necrotizing fasciitis ini akan mengalami luka yang terus mengeluarkan darah dan makin membesar dari waktu ke waktu. Area sekitar luka akan membengkak disertai dengan ruam-ruam yang sangat menyengat dan menyakitkan. Infeksi bakteri yang memakan daging ini berpotensi merenggut nyawa. Dua kasus baru, necrothoriasis fasciitis, telah menimpa Georgia, Amerika Serikat. Paul Bells diamputasi setelah serangan bakteri berbahaya itu menginfeksi kakinya. Dia terkena infeksi ketika memindahkan bagian dok di Danau Sinclair. Dan pemirsa, tular teror hewan pemangsa manusia versi Sport.